Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kami semuanya. Kali ini berjumpa kembali dengan saya. Saya akan menyampaikan tentang tips lulus di perguruan tinggi. Ada 5 tips kita agar kita lulus di perguruan tinggi. Materi ini sangat penting bagi siswa kelas 12 saya siapkan yang akan sebentar lagi akan menamatkan pendidikan di sekolah ini. Ini merupakan suatu alternatif. Ini adalah merupakan salah satu planning rencana kita setelah kita tamat di sekolah ini. Saya bagikan materi ini, mudah-mudahan siswa kami nantinya memasuki perguruan tinggi sangatlah mudah. Ada 5 tips cara kita agar kita lulus masuk di perguruan tinggi. Siswa kami semuanya, tidak heran rasanya persaingan untuk masuki perguruan tinggi negeri sangatlah ketat. Perguruan tinggi negeri sampai saat ini merupakan suatu idaman bagi semua kalangan siswa, baik itu tingkat SMA, SMK dan juga tingkat madrasah aliyah. Kenapa ini merupakan salah satu idaman? Yang pertama, dari segala biaya sangat mudah terjangkau dan sangat murah kita untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Siswa kami semuanya, apa salah satu tips cara kita agar kita lulus di perguruan tinggi tersebut? Yang pertama adalah tentukan pilihan program studi dari jauh-jauh hari, dari awal-awal hari. Siswa kami semuanya, mencapai sebuah tujuan tidak akan berhasil bila Anda tidak tahu arah mana tujuan. Kita mengambil program studi tidak sesuai dengan bakat minat kita. Kita mengambil program studi tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mengambil program studi tidak sesuai dengan bakat dan minat, itu akan sangat sulit bagi kita untuk menamatkan program studi tersebut. Kita harus tahu bakat minat kita dan kemampuan kita. Siswa kami semuanya, oleh karena itu, kita mengambil program studi ini semenjak awal kita duduk di sekolah ini. Sebaiknya kita sudah mulai menentukan program studi apa yang akan diambil setelah kita tamat di sekolah ini, dan program studi apa nantinya kita ambil di perguruan tinggi tersebut. Siswa kami nantinya, jika Anda masih bingung untuk mengambil salah satu program studi nantinya, cobalah Anda untuk mengambil tes psikologi, yang tujuannya adalah untuk pengembangan karir yang sesuai dengan bakat dan minat. Anda mengambil tes psikologi akan diarahkan nantinya apa itu bakat dan minat Anda, nantinya kita mengambil program studi tersebut. Inilah yang pertama. Yang kedua, terus mengasah kemampuan diri. Saat sudah tahu pilihan program studi apa yang kita ambil nantinya, langkah selanjutnya kita harus mengasah kemampuan diri. Kenapa ini perlu kita asah kemampuan diri? Kalau kita tidak mempunyai segala kemampuan dan juga kita tidak mempunyai segala persiapan, kita akan gagal diterima di salah satu perguruan tinggi tersebut. Ini akan sangat membantu kita agar kita mudah diterima di perguruan tinggi, agar kita mampu menjawab semua soal-soal nantinya. Siswa kami semuanya, salah satu untuk mengasah kemampuan diri dengan peluang yang lebih besar untuk memasuki perguruan tinggi tersebut, mengasah kemampuan diri dengan melalui bimbingan belajar yang memang sudah dirancang khusus untuk menargetkan lulus di salah satu perguruan tinggi tersebut. Kita mengambil bimbingan belajar akan selalu dipandu, akan selalu dibimbing oleh salah seorang instruktur atau salah seorang guru yang sudah berpengalaman, yang sudah banyak berhasil untuk mengantarkan siswanya masuk di perguruan tinggi tersebut. Mereka akan selalu dipandu dengan segala persiapan, dengan segala macam bentuk kisi-kisi soal nantinya, apa soal-soal nantinya dan bagaimana persiapan kita nantinya, dan bagaimana kita akan mudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Inilah yang kedua, terus mengasah kemampuan diri. Kalau kita mengharapkan kemampuan
diri kita saat ini itu sangat sulit dan banyak kegagalan kita nantinya memasuki perguruan tinggi. Karena apa? Kita memasuki perguruan tinggi, banyak sekali pesaing kita nantinya di perguruan tinggi tersebut. Kita harus mempunyai segala persiapan kita sehingga kita tidak akan merasa gagal nantinya. Inilah yang kedua. Yang ketiga, buatlah rencana ikut tes masuk perguruan tinggi negeri. Untuk memasuki perguruan tinggi tersebut, ada 3 cara. Yang pertama adalah SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Ini merupakan nilai seleksi nilai rapor. Semasa di bangku sekolahnya, jika seorang siswa masuk peringkat 5 besar di kelas serta nilai terus membaik dari waktu ke waktu, maka jalur ini wajib dicoba. Kalau nilainya sangat bagus dari awal semester, dari awal mereka duduk di sekolah ini sampai mereka tamat di kelas 12 semester 1 sampai semester 5, nilainya terus membaik dan terus berkembang ke arah kebaikan, ini wajib dicoba untuk mengambil jalur SNMPTN. Ini murni dari nilai rapor, dilihat dari nilai akademiknya. Atau SNMPTN ini dikenal banyak dengan melalui jalur tanpa tes. Inilah yang pertama, SNMPTN atau melalui bidik misi. Setelah kita diterima melalui bidik misi, dengan harapan setelah kita menjadi mahasiswa nantinya atau di saat kita menjadi mahasiswa nantinya di perguruan tinggi tersebut, kita harus mampu untuk mendapatkan nilai IPK 3, Indeks Prestasi Kumulatif. Kalau IPK 3 nantinya kita kurang mendapatkan IPK 3 dari awal semester sampai kita nantinya di pertengahan semester, kita gagal untuk mendapatkan IPK kita, maka kita akan mendapatkan surat peringatan. Surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. SNPTN ini murni khusus untuk orang yang berprestasi di bidang akademik. Siswa kami semua, banyak sekali persyaratan dan cobaan target yang harus kita lalui. Melalui bidik misi, kita harus mendapatkan IPK 3 dan kita harus bisa menambahkan program studi tersebut tepat pada waktunya. Kalau seandainya kita tidak bisa untuk mencapai target tersebut, kita juga tidak bisa untuk mendapatkan indeks prestasi kumulatif IPK 3, nantinya semua jalur bidik misi dengan kita akan dihapuskan oleh pemerintah. Inilah yang pertama. Yang kedua, melalui SBMPTN. Inilah seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Jalur SBMPTN ini merupakan seleksi dengan tes tertulis. Jalur SBMPTN ini biasanya materi tentang tes potensi akademik dan pilihan soal-soal ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan soal-soal lain sebagainya. Yang keempat, tips kita yang keempat adalah jaga tubuh kita tetap sehat. Agar kita mampu menjawab soal-soal nantinya ketika kita sedang menghadapi tes nantinya, kondisi kita tetap sehat dan kita mampu bersaing nantinya. Yang kelima, jangan menyerah ketika gagal. Seandainya kita gagal tahun ini, kita coba lagi tahun berikutnya. Kita jadikan kegagalan ini sebagai proses awal kesuksesan nantinya agar kita mudah diterima di perguruan tinggi nantinya di tahun berikutnya. Kita jadikan kegagalan ini sebagai pelajaran bagi kita sehingga tahu kita bagaimana cara kita dan apa itu kesalahan kita, dan ini akan menjadikan pembelajaran kita nantinya harus kita perbaiki di tahun berikutnya. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya bagikan materi ini. Saya doakan siswa kami nantinya yang sedang berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya doakan semoga lulus di perguruan tinggi tersebut. Dan terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan juga jangan lupa komennya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.